Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifal Wahid dari D451B. Mau mempresentasikan hasil artikel saya mengenai pengaruh treatment dengan variasi media quenching air dan oli terhadap struktur mikro dan nilai kekerasan baja bekas daun IC 6135. Pengertian baja adalah salah satu logam ferro yang banyak digunakan dalam dunia teknik dan industri. Kandungan baja yang utama diantaranya yaitu besi dan karbon. Lalu fungsi karbon dalam baja adalah sebagai unsur pengeras dengan mencegah dislokasi pada kisi-kisi kristal atau kristal lattice atau atom besi. Baja karbon ini dikenal sebagai baja hitam karena berwarna hitam. Banyak digunakan dari peralatan dapur, transportasi, generator, sampai kerangka gedung dan jembatan. Kandungan karbon dan unsur panduan lainnya yang divariasikan berbagai jenis kualitas baja bisa didapatkan. Terus klasifikasi baja itu menurut Handbook Vol 1329 tahun 1993, baja dapat diklasifikasikan berdasarkan komposisi kimianya seperti kadar karbon dari paduan yang digunakan. Berikut ini klasifikasi baja berdasarkan komposisi kimianya. 1. Baja karbon. Baja karbon terdiri dari besi dan karbon. Oleh karena itu, pada umumnya sebagian besar baja hanya mengandung karbon serta sedikit unsur paduan lainnya. Baja karbon ini dibagi menjadi 3. 1. Ada baja karbon rendah atau low carbon steel. 2. Baja karbon sedang. 3. Baja karbon tinggi. Lalu yang kedua ada baja paduan. Baja paduan adalah sebagai suatu baja yang dicampur dengan satu atau lebih unsur campuran seperti nikel, mangan, molib dan sebagainya, vanadium dan wolfram, yang berguna untuk memperoleh sifat-sifat baja yang dikehendaki. Baja paduan ada 3. 1. Baja paduan rendah, baja paduan menengah, baja paduan tinggi. Terus sifat-sifat baja apa saja? 1. Sifat mekanik baja ada 2. 1. Sifat mekanik baja. Sifat mekanik baja yaitu suatu kemampuan bahan untuk menahan beban dinamis maupun statis yang dikenakan padanya dan mempertahankan diri dari gaya-gaya luar yang mempengaruhinya. Kedua, ada sifat fisik baja, yaitu sifat yang berhubungan dengan struktur atomnya. Ketiga, pengertian baja bekas daun mengenai media baja bekas daun IC 6135. Baja bekas daun merupakan baja karbon yang sering digunakan pada kendaraan darat, terutama kendaraan roda 4. Bisa kita sering lihat di mobil, suspensi mobil. Penggunaan bekas daun sebagai suspensi kendaraan untuk transportasi darat masih relevan eksistensinya, yang mana hampir 85% suspensi untuk kendaraan mobil khususnya truk masih menggunakan model suspensi bekas daun. Baja bekas daun terdiri dari kandungan besi Fc sekitar 97% dan kandungan karbon antara 0,3% sampai 0,6%. Di samping unsur besi dan karbon, baja bekas daun juga mengandung unsur campuran lain seperti Si, Sp, Mn, Cr, Fo. Kelebihan dan kelemahan baja bekas daun. Sudah diketahui di mana ada kelebihan masih ada kekurangan. Kelebihan untuk baja bekas daun yaitu 1. Baja bekas daun memiliki konstruksi yang sederhana. Kedua, baja bekas daun saat bekerja, gesekan antar lembaran per daun dapat berfungsi sebagai gaya peredam. Terus ketiga, saat perpatah hanya perlu menggantikan lembaran per lembaran yang patah saja. Jadi nggak harus semua diganti, hanya lembaran yang patah saja. Terus keempat, baja bekas daun kaku terhadap gaya ke samping. Untuk kendaraan penumpang dapat memainkan kombinasi panjang per daun jumlah untuk mendapatkan ayunan yang ringan.
Kedua, kelemahan dari baja bekas daun yaitu ada dua. Satu, baja bekas daun memiliki bobot yang cukup berat. Jadi karena tumbuhan yang terlalu banyak, bahkan ada yang beberapa lapis, itu bisa menjadikan bobot lebih berat. Kedua, baja bekas daun kurang baik dalam menyerap getaran yang memiliki frekuensi tinggi. Misal, jalan yang berlubang dalam kecepatan tinggi. Ini adalah diagram time temperature transformation. Ini diagram time temperature transformation, dan sebelah sana ada skema pendinginan quench. Masuki heat treatment. Oh, ini masih ada di dalam fasa exit. Terus definisi perlakuan panas atau heat treatment merupakan kombinasi suatu proses pemanasan dan pendinginan yang dilakukan secara terkontrol yang diterapkan pada logam tertentu atau paduan dalam keadaan padat untuk mendapatkan struktur mikro dan sifat-sifat mekanik tertentu sesuai dengan yang diinginkan. Pada perlakuan panas baja, struktur mikro memegang peranan yang cukup penting. Perubahan terjadi pada struktur mikro karena selama pemanasan dan pendinginan akan mempengaruhi perubahan sifat pada baja tersebut. Proses pelakuan heat treatment. Proses pelakuan heat treatment dibedakan menjadi dua macam, yaitu satu, perlakuan panas equilibrium yang merupakan proses perlakuan panas yang menghasilkan struktur yang equilibrium, contohnya annealing dan normalizing. Kedua, serta perlakuan panas non equilibrium yang menghasilkan struktur yang non equilibrium, contohnya hardening. Terakhir, ini adalah diagram alur dari artikel baja bekas daun IC 6135. Untuk presentasi cukup sekian, itu saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Dibuka untuk sesi tanya jawab. Ada yang bertanya? Apa aja sih sifat-sifat dari baja tuh? Boleh, sifat-sifat dari baja. Kedua, Ya, saya ada. Apa Ya. aja? Apa sih definisi diagram fase itu? oke, diagram fase ya. Iya. Sifat-sifat baja. Oke, untuk sifat-sifat baja seperti yang tadi udah dijelasin, ada dua sifat baja. Satu, sifat baja maksudnya sifat fisik baja. Kedua, sifat mekanik baja. Yaitu apa sih mekanik baja itu? Adalah suatu kemampuan bahan untuk menahan beban yang dinamis maupun statis. Jadi menahan beban yang diam dan tidak diam, maksudnya gitu ya, yang dikenakan padanya dan mempertahankan diri dari gaya-gaya luar yang mempengaruhi. Jadi dari goyang di luar dari beban. Terus fisik baja maksudnya itu sifat yang berhubungan dengan struktur atomnya. Jadi kepada struktur mikronya. Oke, cukup? Cukup. Oke. Terus langsung ke diagram fasa. Oke. Untuk diagram fasa adalah bagian dari bahan yang memiliki struktur atau komposisi tersendiri. Diagram fasa Fe Celsius atau biasa disebut dengan kesetimbangan besi karbon merupakan diagram yang menjadi parameter untuk mengetahui segala jenis fasa yang terjadi di dalam baja dengan segala perlakuannya. Ini diagramnya, atau diagramnya seperti ini. Seperti yang pada semester 1 kita belajar.
mengenai Fairlead kayak gitu, fasa dan sebagainya. Ya sama sih, sama persis kayak gini diagramnya. Mungkin dia menentukan bagian-bagian ya. Ya, untuk bagian aja. Nanti FE di mana nanti bisa dihitung, bisa dikelihatan maksudnya Iya. di mana. Iya. Oke, cukup. Oke, cukup. Oke, terima kasih untuk presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.